Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Ali Uraidi dari kelompok 3. Sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek perangkat lunak. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan maksud makna dari manajemen proyek. Sudah dijelaskan dalam buku A Guide to the Project Management Body of Knowledge bahwa manajemen proyek adalah suatu aplikasi dari pengetahuan, keterampilan, peralatan, dan teknik-teknik untuk kegiatan dan proyek yang memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan untuk mencapai harapan dari suatu proyek. Jadi, manajemen proyek itu suatu aplikasi dari pengetahuan, keterampilan, dan peralatan atau teknik-teknik untuk kegiatan proyek. Nah, harapan dari pemangku kepentingan adalah terjadinya keseimbangan antara ruang lingkup waktu, biaya, dan kualitas. Dan istilah manajemen proyek ini digunakan untuk menggambarkan sebuah pendekatan organisasi terhadap manajemen operasi keseimbangan. Nah, apa saja proses manajemen proyek? Di sini ada beberapa prosesnya. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah atau peluang. Yang kedua, menentukan solusi penyelesaian proyek. Yang ketiga, menyusun kebutuhan sumber daya dan membagi tugas dan wewenang. Yang keempat itu menyusun jadwal dan alokasi waktu pelaksanaan. Dan yang kelima, memperkirakan biaya dan menyusun anggaran proyek. Dan yang keenam, menganalisis risiko dan membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. Dan ketujuh, melaksanakan kontrol dan berkomunikasi selama pelaksanaan. Ke-8, serah terima proyek. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Di sini maksud komponen manajemen proyek. Nah, maksudnya itu adalah kunci keberhasilan manajemen proyek adalah tersedianya sumber daya proyek, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Komponen sumber daya proyek yang dimaksud meliputi konteks ruang lingkup, waktu, kualitas biaya, sumber daya manusia, komunikasi, konfigurasi, dan risiko. Ada beberapa komponen manajemen proyek. Sini ada yang pertama itu konteks ruang lingkup proyek, dan yang kedua konteks waktu proyek, yang ketiga itu konteks kualitas, yang keempat konteks biaya, yang kelima itu konteks sumber daya manusia, yang keenam itu konteks komunikasi, yang ketujuh konteks konfigurasi proyek, dan yang terakhir itu konteks risiko. Di sini ada konteks ruang lingkup proyek. Nah, yang pertama ini ya, konteks ruang lingkup proyek itu dalam proyek perangkat lunak merujuk pada spesifikasi kebutuhan dan beberapa ukuran atau luas dari perangkat lunak yang akan dikerjakan. Mengapa ini penting? Karena sebab pengaruh terhadap biaya, waktu, dan sumber daya yang dibutuhkan. Konteks waktu proyek. Nah, kita ketahui dari karakteristik ini proyek bahwa yang dikatakan sebuah proyek memiliki titik pemulaan dan garis akhirnya. Pemulaan proyek dimulai dari administrasi proyek yang puncaknya pada proyek, ada penantang proyek. Sedangkan akhir proyek adalah bila proyek tersebut telah mencapai tujuan atau bila sasaran proyek tidak dapat bertemu sehingga proyek tersebut akan dihentikan. Durasi proyek adalah waktu antara titik pemulaan dan akhir. Jadi di sini tuh sasaran sedangkan proyek tersebut telah mencapai tujuan. Jadi akhir proyek adalah sebuah akhir proyek tuh bila proyek tersebut telah mencapai tujuan atau bila capai sasaran. Next. Konteks kualitas. Yang ketiga itu ada konteks kualitas. Nah, di konteks kualitas ini bermakna untuk memastikan produk akhir memiliki kualitas tinggi, maka diperlakukan pengawasan sepanjang pengembangan proyek. Tujuan dari jaminan proyek adalah untuk menjamin spesifikasi semua pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian kontrak, pelaksanaan proyek yang sedang berjalan, dan keterimaan dari proyek. Aktivitas ditekankan kepada pemeriksaan kualitas untuk setiap produk kerja, tools, dan metode yang digunakan. Nah, konteks yang biaya. Nah, ini merujuk pada sponsor proyek yang biasanya menyediakan petunjuk dan dana untuk proyek yang akan dijalankan. Dalam ini sponsor bisa oleh individu atau suatu lembaga, institusi, perusahaan, dan atau gabungan dari berbagai pihak yang terkait, khususnya yang berhubungan dengan proyek perangkat lunak. Nah, setelah proyek perangkat lunak ditentukan, biasanya para sponsor tuh
tersebut akan menjadi manajer senior yang bertanggung jawab atas bagian utama dari suksesnya proyek. Jadi yang paling penting tuh dari sponsornya ya. Next. Nah, di sini tuh ada konteks sumber daya manusia. Konteks sumber daya manusia itu mencakup ya, terutama manusia, hardware, software, atau aset lainnya. Nah, kebanyakan tuh proyek perangkat lunak memerlukan berbagai keahlian dan kompetensi dari berbagai disiplin ilmu, melintasi berbagai bidang, dan kendala melibat semua unsur yang terkait. Setidaknya kompetensi yang harus dimiliki oleh sumber daya proyek perangkat lunak adalah 2 kompetensi. Yang pertama itu kompetensi yang secara langsung terlibat dalam proyek. Kemampuan ini bisa dilihat dan dibuktikan hard skills. Dan kompetensi yang tidak langsung tetapi sangat berperan dalam proyek. Kemampuan ini sulit dibuktikan tetapi berdampak pada pengelolaan proyek. Di sini tuh berarti ada 2 ya, hard skill dan soft skill. Ya, next. Di sini ada konteks komunikasi. Merujuk pada suatu alat. Metode ini atau teknik yang digunakan seperti dalam konteks sebelumnya, bahwa proyek yang baik apabila disampaikan dengan metode dan cara yang tidak tepat, maka akan berpengaruh pada jalannya proyek, dan begitu juga tidak tepat. Dan begitu juga sebaliknya, komunikasi sangat menentukan keberhasilan proyek sebab komunikasi menentukan hubungan antar linter dan antar personal dalam sebuah proyek. Jadi di sini itu sangat penting ya, karena hubungan antar linter dan di sini ada konteks konfigurasi proyek. Di sini suatu model atau desain mekanisme yang melambangkan satu kesatuan dari sebuah proyek perangkat lunak. Konfigurasi tercermin masuk proses dan keluaran secara jelas yang menjelaskan dalam satu entitas atau hubungan satu entitas dengan entitas lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, model dan teknik konfigurasi proyek sangat ditentukan oleh kemajuan dan kapasitas teknologi informasi dan sumber daya lainnya. Sini ada konteks resiko. Nah, konteks resiko tuh sebuah konsekuensi dari pelaksanaan proyek. Di dalam pengembangan sistem akan terjadi berbagai resiko yang mungkin terjadi. Faktor resiko pengembangan sistem yang perlu diperhatikan diantaranya berkaitan tuh dengan yang pertama tuh ada resiko proyek. Risiko proyek itu ada yang berisi anggaran, jadwal, pekerja sumber, pelanggan, dan kebutuhan. Yang kedua itu ada risiko di teknikal yang berisi pada desain, interface, perjanjian, dan pelaksanaan. Yang ketiga itu ada risiko bisnis, yang berisi tentang tidak ada pesanan, tidak berkualitas, sukar dipasarkan karena kurang anggaran dan dukungan manajemen. Nah, tujuan perancangan proyek perangkat lunak. Nah, tujuan utamanya adalah untuk membimbing atau membantu terhadap pelaksanaan suatu proyek. Manajemen proyek perangkat lunak perlu direncanakan dengan tepat, berdasarkan pada kebutuhan dan sudut pandang yang benar. Definisi sederhana tentang perencanaan proyek perangkat lunak adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek perangkat lunak dengan tepat. Sulit untuk kita katakan, proyek perangkat lunak akan berjalan dengan tepat dan sukses tanpa diiringi dengan perencanaan yang baik. Inisiasi proyek. Inisiasi proyek adalah suatu proses dalam melahirkan suatu ide di dalam suatu area tertentu dengan menggunakan pengetahuan tertentu. Nah, inisiasi adalah proses mengakui secara resmi bahwa proyek baru atau yang sudah ada dapat berlanjut pada tahap atau tingkat berikutnya. Nah, proyek yang dapat berlanjut disebabkan karena adanya kemungkinan masalah, peluang, atau kebutuhan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Manajemen proyek harus mampu mewujudkan visi dan misi melalui rencana strategis yang dapat meningkatkan nilai tambah dari suatu organisasi atau lembaga. Jadi di sini tuh kalau kita proyek yang mau berlanjut harus adanya komponen masalah atau peluang atau kebutuhan dalam mewujudkan visi dan misi ya. Jadi sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.